Nah, berarti bismillahirrahmanirrahim di sini bismi jar majrur, Allahi mudhafun ilaihnya, ar-rahmani naatnya dari Allah, ar-rahimi naat dari Allah lagi. Bukan ar-rahman ya. Kalimatnya cuma jar majrur. Kalimat jar majrur antum tahu bahwasanya dia enggak sempurna. Kalimat yang sempurna kan harus ada fiil fa'il atau enggak mubtada khabar. Lah ini kok jar majrur. Ya kan? Berarti ada fiil yang disembunyikan. Sengaja Allah putus yang disembunyikan tersebut enggak disebut dalam rangka biar antum bisa gunain dia untuk apa aja. Berarti ini niat kalimatnya bismillahirrahmanirrahim aktubu. Mungkin kalau penulis niatnya begitu. Dengan menyebut atau dengan meminta pertolongan atau dengan meminta keberkahan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku menulis. Nah, begitupun kalau antum makan, berarti niatnya ketika antum bilang bismillah dengan meminta pertolongan atau keberkahan kepada Allah, aku makan. Akal tu atau akulu ya. Nah, begitupun antum masuk rumah, bismillah, berarti niatnya dengan meminta pertolongan atau keberkahan kepada Allah, aku masuk. Nah, ucapan ini nih hati-hati, sering salah gunakan di kartun-kartun. Seperti seseorang mengatakan dengan tendangan halilintar. Nah, itu kan niatnya dengan tendangan halilintar aku menendang. Paham enggak? Anak kecil kan bisa gitu. Dengan kekuatan api aku menendang. Dengan kekuatan Neptunus. Kata SpongeBob, itu mau gantiin bismillah. Nah, ya. Maka kalau antum mendapati ponakan-keponakan atau anak-anak ngomong kayak gitu tuh harus dihentikan itu. Ya, itu mau menggantikan bismillah dalam kedudukan dalam hati-hati kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim aktubu, kurang lebih kalimatnya seperti itu. Atau abtadiu, aku memulai ya. Nah, makna bismillah bukan cuma dengan, tapi ada makna minta pertolongan dan minta keberkahan. Adapun anak enggak apa-apa nih di syarah agak ini ya. Di syarah agak panjang lebar. Allah artinya yang diibadahi. Ar-Rahman Maha Pengasih. Kalau disebut Ar-Rahman berarti kasih sayangnya ini yang paling luas. Yang dengan nama Ar-Rahman ini orang kafir dapat makan, dapat minum. Kalau Ar-Rahim ini kasih sayang yang khusus buat orang-orang beriman. Jadi dengan sebab nama Ar-Rahim inilah konsekuensinya antum dapat hidayah Islam. Dapat hidayah sunnah. Kalau Ar-Rahman, orang kafir pun dapat. Orang kafir dapat minum ini gara-gara sifat Ar-Rahman. Cacing-cacing di bawah dikasih rezeki gara-gara nama Ar-Rahman. Lalu Ar-Rahim ini kasih sayang yang nanti efeknya antum bisa mencapai kasih sayang yang puncak, ini surga. Makanya nama Ar-Rahman tidak boleh dikasih ke makhluk. Antum punya anak laki-laki Ar-Rahman enggak boleh. Sama enggak boleh. Yang boleh antum sandarkan Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Ketika anak sudah dikasih nama Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman doang, sama aja nanti. Ya harus lengkap. Nah, kemudian kata penulis al-muqaddimatu. Ini niatnya dia sebagai khobar. Mubtadanya dihapus lagi. Kurang lebih kalimatnya hadhihi al-muqaddimatu. Ini adalah muqaddimah. Wallahu a'lam. Kemudian kata penulis alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu marfu' mansub majrur. Alhamdu marfu sebagai isim di awal kalimat. Siapa dia? Mubtada. Lillahi. Enggak, siapa dia? Tadi kecilkan dulu i'rabnya. Huruf jar. Allahi majrurnya atau lillahi jar majrur. Rabbi marfu mansub majrur. Majrur sebagai masa fil madi? Isim ya? Isim tentunya. Kan majrur. Antum sudah bilang majrur berarti dia isim. Khobar. Bukan, khobar marfu. Mubtada marfu. Ini majrur cuma dua kan? Atau jar. Atau empat dari pengikut. Tawabi, naat, atof belum kita bahas itu. Atof kan yang ngikutin harakat belakang. Nah, ada naat, atof, badal, taukid. Nah, ini belum kita bahas. Cuma sudah sering lewat di kitab di majelis yang lain.
Ini badal. Biasa terletak pada nama-nama atau lakap-lakap atau panggilan-panggilan. Tapi nggak pakai al. Enggak. Kalau badal nggak harus pakai al. Yang harus pakai al, harus ngikutin depan belakang itu naat. Nah, ini dalam salah satu pendapat ya, walaupun ada yang bilang dia naat juga. Rabbi di sini badalnya Allah. Badal itu kayak penjelas saja. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, yaitu Rabb semesta alam. Ya, walaupun ada yang juga menerjemahkan sebagai naat yang ia mentarbiah semesta alam. Al-alamina. Marfu mansub majrur? Mansub? Ya. Lihat depannya nakiro belakangnya ma'rifah. Nakiro ma'rifah di antara ciri-ciri penyandaran. Berarti al-alamina majrur sebagai mudhafun ilaih. Cuma dia diikutkan ke jamak mudzakkar salim. Sebenarnya kata al-alam ini sudah jamak. Mufradnya aja udah ngasih makna jamak. Al-alam, alam semesta. Ya, Allah bikin lagi jadi jamak mudzakkar salim, jadi jamak yang khusus buat akil. Jamak mudzakkar salim kan jamak yang khusus buat yang berakal. Misal qalamun, pena. Apa jamaknya? Aqlamun. Jamak taksir karena dia enggak berakal. Enggak bisa untuk bikin jadi qalamuna, qalamina. Nah, kenapa alam yang artinya sudah jamak, Allah jamak lagi ke makna yang akil, berakal seperti ini. Ini untuk mentanbih jin dan manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang dia itu Rabb semesta alam. Siapa alam yang Allah ingin tekankan? Allah itu Rabb semesta alam. Khususnya Allah itu Rabbnya kalian wahai jin dan manusia. Seolah-olah seperti itu. Khalaqona li ibadatihi. Khalaqa. Bukan isim. Nah, kalau bukan isim berarti sebut dia apa? Fi'il. Fi'il madi. Nah, nggak bisa. Kecuali fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan bisa. Marfu, mansub, majzum. Kena an, kena lam, kena lan. Khalaqa fi'il madi. Nanya? Tentu bukan. Ada nggak dalam tasrifan? Khalaqa sampai bawah. Kholak tuh kholak. Nah, kalau kholakna ada. Tapi tadi kan Anda bilang ini bukan dibaca kholakna tapi kholakona. Berarti nanya maf'ulun bi dalam keadaan mansub. Li ibadati jar majrur. Hi mudhafun ilaih. Kalau domir nempel sama isim mudhafun. Ini apa-apa nih diborong semua antum. Belum terlalu. Insyaallah ntar ya. Ada juga awal-awal begitu. Berarti belum ada fa'il di sini. Khalaqona li ibadatihi belum ada fa'il. Dan fa'il harus ada dalam kalimat. Berarti mau nggak mau kita bikin pakai domir yang ada pada kholaqo. Kholaqo ada domir siapa dalam? Kholaqu. Huwa karena bentuk paling normal kan? Nah, nanti huwanya kembali ke Allah yang di belakang. Berarti nanti terjemahannya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, khususnya kalian jin dan manusia. Khalaqona li ibadatihi, yang dia menciptakan kita li ibadatihi untuk beribadah kepadanya. Antum tulis terjemahan lebih penting ya daripada nulis i'rab. I'rab mudhaf ilaih fa'il dan seterusnya itu keulang terus nih. Wa amarona bi tauhidihi wa ta'atihi. Wa amaro. Wawnya huruf ataf. Amaro. Fil madi. Dia ma'tuf ke khalaqa. Nah, menurut domir nempel sama fiil. Apa kedudukannya? Iya, sebagai fa'il apa maf'ulun bih? Kalau fa'il, maf'ulun bih tentunya ya, karena kalau fa'il harus ada dalam tasrif. Kalau fa'il dia amarna, kami memerintah. Oh, itu bisa ya? Tapi secara makna rusak nanti. Masa amarna bi tauhidihi, kita memerintahkan Allah untuk bertauhid. Nah, yang benar amarna bi tauhidihi, Allah memerintah kita untuk bertauhid kepadanya. Bi tauhidi, bi huruf jar. Tauhidi berarti majrurnya. Hi.
domir nempel sama isim, otomatis dia domir nempel sama isim, domir yahu yama yahum, otomatis dia mudhafun ilaih. Penyandaran kitabuhu, kitabnya, tauhidihi mentauhidkannya gitu ya, penyandaran mudhafun ilaih. Wa ta'atihi, waw huruf ataf, berarti ta'ati disebut ma'tuf. Ma'tuf kayak naat, nanti ngambil amalan yang di belakangnya atau di belakang lagi, nggak harus selalu pas di belakangnya. Di sini ta'ati ma'tuf kemana? Ke tauhidi. Berarti niat kalimatnya ma'tuf ini dia mengulang penyakit dari apa-apa yang dia atofkan. Kan tauhidi kena amarona. Berarti kalimatnya niatnya wa amarona bi tauhidihi wa amarona bi taatihi. Seolah-olah ada dua penyakit di situ amaron. Apa ya? Nggak tahu ada bahasa Indonesianya. Kalau dijelasin, misal antum katakan pada gini, doroba Zaidun Hamidan wa siapa misalnya? Wa Muhammad. Dari nama ini sebenarnya. Ini berarti ataf ke Hamidan. Sama kan? Berarti dia seolah-olah terkena doroba. Kan ini maf'ul bihnya doroba. Nah, ataf ini seolah-olah ada doroba lagi di sini. Ya. Cuma Anda nggak tahu bahasa Indonesia. Enggak juga. Zaid memukul Hamid dan Muhammad. Tapi ataf nggak selalu belakang begini. Bisa aja tuh baca Muhammad. Ketika seperti ini berarti atafnya ke Zaid. Berarti dia sama-sama fa'il seolah-olah. Kali ini terjemahnya Zaid dan Muhammad memukul. Tapi kedudukannya maktuf. Kedudukannya disebut ma'tuf. Jangan bilang fa'il. Ma'tuf ilah. Nah, ma'tuf ilah itu ma'tuf ke kemana gitu ya. Nah, seperti sini ta'atihi ma'tuf kepada tauhidihi. Sama-sama seolah-olah terkena amaro. Nah, ini ataf ini diantara yang paling lezat dalam ilmu tafsir ini. Cuma nanti aja kita jelaskannya kalau ada yang atafnya agak jauh. Berarti terjemahannya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, khususnya kalian jin dan manusia. Khalaqana li ibadatihi, yang Dia menciptakan kita untuk mengibadahinya. Wa amarona bi tauhidihi, dan Dia memerintahkan kita untuk mengesakannya. Ya, ini dari sisi apa-apa yang Dia lakukan Allah, dan dari sisi apa-apa yang kita kasih buat Allah harus diesakan, dan dari sisi sifat dan nama dan sifat Allah harus diesakan. 3. Wa ta'atihi, dan memerintahkan kita untuk mentaatinya. Nanti masalah itu 3 sisi tauhid nanti akan ada di kitab ini insyaallah. Lanjut coba baca. Istri antum baca. Ghaniyun itu an huruf jar sama domir nahnu, jadinya anna. Ya, harusnya an, nunnya huruf jar, terus ada nun satu lagi. Cuman kan 2 huruf jadi digabung aja, anna. Apa itu kira-kira? Sedapatnya aja. Muhtajuna. Ini isim maf'ul dari ihtaja yahtaju ihtiyajan muhtajun. Wa huwa ghani. Sedikit lagi. Ngomong. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa huwa ghaniyun anna wa nahnul muhtajuna. Wa huwa isim di awal kalimat.
mubtada, topik pembicaraan. Ghaniyun marfu mansub majrur. Marfu sebagai khabarnya. Anna jar dan majrurnya. Wa nahnu marfu mansub majrur. Mabni ya, saklek. Cuma antum bisa tebak dia siapa? Mubtada lagi dalam keadaan marfu fi mahalli rafin. Al muhtajuna marfu mansub majrur. Isim apa ini? Kok begini marfunya? Enggak muhtajunu. Kan marfu dhammah. Kenapa begini bentuknya? Jamak mudzakkar salim. Kalau mansub dan majrurnya muhtajina ya. Nah, artikan dulu wa huwa ghaniyun anna. Ini wawunya wawu hal namanya nanti. Nah. Jadi kata penulis kan tadi segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dia menciptakan kita untuk mengibadahinya dan dia memerintahkan kita untuk mentauhidkannya dan mentaatinya padahal dia gitu ya, atau dalam keadaan dia itu ghaniyun anna. Ghaniyun kaya anna dari kita. Maksudnya enggak butuh sama kita. Allah memerintahkan kita untuk ibadah ini dan itu dalam keadaan Allah itu ghaniyun anna, tidak membutuhkan ibadah-ibadah kita atau tidak membutuhkan kita. Karena kita merasa kaya gitu ya. Hah? Dari situ ya. Kenapa? Oh ini. Dari sini ya. Sudah. Kemudian wa nahnu al-muhtajun. Tadi pertanyaan apa? Anda enggak nangkep. Kok bisa, Pak? Wa nahnu al-muhtajuna, dan dalam keadaan kita nahnu al-muhtajuna yang butuh kepada Allah. Lanjut, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma di situ ma nafiyah. Tidak artinya. Khalaqtu. Ada apa di khalaqtu? Khalaqtu fi'il madhi. Fi'il madhi. Fa'ilnya siapa? Tu. Atau domir? Anta. Ayat kok anta? Khalaqta kalau anta. Tu huwa. Kalau huwa normal khalaq. Saya, ana, ya. Oh gitu. Al jinna, marfu mansub majrur. Mansub. Mansub sebagai Maf'ulun bih. maf'ulun bi. Wal insa. Mansub Mansub. sebagai Maf'ulun bih lagi. enggak, jangan bilang maf'ulun bi karena ada perantara huruf wow, atof. Berarti Oh maksud. ma'tuf ke sari yang mansub. Wal jinna. Al-jinnah. Berarti dia sama kayak kena khalaqtu juga, gitu kan? Illa ini alat pengecualian, adatul istisna. Liya'buduni. Ya majrur. Bukan. Ya'budu Baru. fi'il mudhari kemasukan li apa ini? Lamukai. Lamukai, betul. Benar. Ya, artinya sama kayak huruf jar li. Makanya nanti dalam salah satu pendapat lamukai itu sebenarnya bukan lamukai. Lam huruf jar sebenarnya. Cuman kan huruf jar nggak boleh masuk fiil. Huruf jar harus masuk isim. Maka dia ada perantaraan. Li'an ya'budu. Jadi gitu. Nah, fiil mudhari yang kena lamukai, keadaannya apa? Marfu, mansub, majzum. Masih ingat gak? Dia teman-temannya lan apa teman-temannya lam? Mansub. Teman-temannya lan. Berarti ini awalnya ya'buduna. Kemasukan liya budu, hilang nun. Kalau mudhari walaupun dia kayak jamak mudzakkar salim ya, kan mirip jamak mudzakkar salim ya buduna. Cuman kalau fi'il mudhari mansub dan majzumnya penghilangan nun kalau yang bentuknya seperti ini atau af'alul khamsah. Halaman 24 kita muyasar kalau mau lupa-lupa. Nah, terus ada ni di situ. Itu bukan ni yang ada pada fi'il mudhari. Nah, itu ni bukan. Ini yang ada di Itu ni yang tadi ada pada domir ya
Ketika antum belajar muyasar tadi, amaroni. Cuman mana ya-nya? Ya-nya dihilangkan, ya. Kemudian disisakan kasrohnya doang untuk menandakan tuh sebenarnya ada ya gitu loh. Asalnya harusnya panjang tuh. Ya buduni. Kalau Quran antum harus maklum ya. I'rabnya kacau. Susah. Banyak yang hilang, banyak yang itu. Makanya terjemahannya apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk mereka mengibadahiku. Ya. Nah, ini kalimat pembatasan nih. Kalau ada kalimat penafian di depan ditutup pengecualian, itu berarti pembatasan. Tidaklah kami ciptakan jin manusia kecuali hanya supaya mereka mengibadahi aku. Ada akunya di situ tuh sebagai maf'ulun bi. Lanjut. Ma uridu lanjut. Ma uridu. Siapa itu uridu? Fil madi. Fil, tapi bukan madi. Masa fil madi begini? Fil mudhari berarti. Tapi kok depannya oh kan dari yang anta ya? Yang 4 huruf. Oh, betul. Af'ala yuf'ilu. Kemudian pakai hamzah untuk domir ana. Ma-nya enggak ada. Hah? Ma-nya enggak ada. Ma-nya ma yang tadi, ma nafiyah, penafian. Uridu fi'il mudhari dari aroda yuridu. Terus dikasih domir ana. Jadinya saya aroda uridu. Anda yang bikin apa itu amra? Minhum, siapa yang ada pada minhum? Jerman juga. Jar dan majrurnya. Min rizqin, Jerman juga lagi. jar majrur lagi. Ini sebenarnya maf'ulun bih. Apa dong? Iya, cuma nggak apa-apa. Ini maf'ulun bihnya uridu tadi. Ma uridu minhum rizqan. Cuma didatangkan min ini dalam rangka penekanan. Jadi nanti kalau di i'rab kitab-kitab besar, rizqin di sini maf'ulun bih mansub tapi alamat nasabnya kasroh karena tersibukkan dengan huruf min tambahan. Jadi bukan huruf jar dia. Huruf jar tapi huruf jar tambahan. Harusnya respon ya. Ya, harusnya rizqan. Nah, tapi ini hanya di Quran yang begini-begini ya. Di kalam orang Arab biasa agak jarang. Tadi saya katakan kalau Quran antum maklumin nih, sastranya agak tinggi. Wa ma uridu sama an yut'imuni. Nah, yut'imuni fi'il mudhari. Marfu, mansub, majzum. Sama kayak tadi. Cuman sekarang bukan pakai li. Pakai an. Berarti an alat buat apa? Temennya lan apa temennya lam? Enggak. Temennya lan. Berarti fi'il mudhari ini dalam keadaan mansub atau majzum? Majzum, temennya lam. Berarti mansub. Tadi mansub juga lamukai. Ini teman-temannya lamukai. An. Nah, mansubnya dengan penghilangan nun lagi sama. Ini fi'il asalnya adalah yut'imuna. Kasihan an yut'imu, hilang nun. Afalul khamsah. Nunnya hilang. Adapun nun yang tadi di situ sama kayak nun yang tadi di atas. Itu nun yang menjaga fi'il supaya enggak kasroh. Jadi sebenarnya ada domir ya di situ. Yut'imuni. Ya-nya dihilangkan, sisain kasroh. Tetap ada maf'ulun bih ni. Nah, fa'il pada yut'imu dan liya'budu tadi ana lupa kasih tahu fa'ilnya domir hum. Yut'imu, yut'imani, yut'imuna. Itu huwa, huma, hum. Artinya ma uridu minhum min rizqin. Kami tidak menginginkan dari mereka jin dan manusia min rizqin. Rizki sedikit pun. Ada makna penekanan.
Secuil pun kami nggak minta gitu loh kata Allah. Kalian aku perintahkan untuk ibadahi aku, tapi aku nggak minta secuil pun rezeki dari kalian. Nah ini nggak ada faedah secuil pun ya ibaratnya ya. Kalau kita pakai langsung mansub, ma uridu minhum rizqan. Kalau kayak gitu kayak biasa aja. Nah di sini Allah pengen menekankan, kami nggak minta kepada mereka sedikit pun rezeki. Wa ma uridu an yutaimun, dan kami tidak juga ingin mereka memberi makan kami. Yutaimuni, memberi makan aku. Lanjut. Innallaha huwar razzaq. Udah dibaca belum? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, masih ingat inna? Tugasnya inna apa? Memasukkan isim, memarfukan khobar. Allaha marfu mansub majrur. Allah jadi isim, jadi Ya apa hukumnya dulu? Marfu mansub majrur. mansub. Mansub berarti sebagai Isim inna. inna. Huwar razzaqu ar-razzaqu. Huwanya ntar dulu. Khobar Khobarnya inna. enggak, ini dulu hukumnya dulu jangan lupa. Marfu mansub majrur. Marfu sebagai Khobar inna. khobarnya inna. Ada apa dengan huwa di situ? Ini namanya domir fasal, domir pemisah. Pasal betul. Fasal pemisah. Fa Fasal lah kelas. Domir fasal, domir yang memisah. Kenapa dia didatangkan? Seandainya nggak ada dia, Allah sama Ar-Razzaq nanti kayak naat manut. Allah Ar-Razzaq. Nanti khawatirnya dibaca kayak gitu. Nah, tapi khobarnya sangat diinginkan untuk pakai alif lam. Sedangkan kalau didempetin alif lam kayak naat. Tapi makna alif lamnya diinginkan gitu loh. Maka dikasih pemisah huwa. jadi kita penekanan juga Pak. Pembatasan bahkan. Nah, sungguhnya Allah hanyalah Allah Ar-Razzaq. Ya, karena kalau ada mubtada alif lam, khobarnya alif lam, berarti antara mubtada dan si khobar sama-sama spesifik. Ya berarti dia juga. Ya. Zul Ar-Razzaqu khobarnya inna, Zul Quwwatil Matinu. Zul Quwwati, zunya di sini sebagai bisa antum i'rab sebagai naat Ar-Razzaq, atau bisa juga sebagai badal dari Ar-Razzaq. Tapi diidhofahkan. Lihat sebelahnya. Al-Quwwati marfu mansub majrur. Jadi badal. Enggak, Al-Quwwati marfu mansub majrur. Badal. Majrur sebagai bukan. Al-Quwwati. Badal. Betul, sebagai apa? Jadi badal. Hah? Bukan. Quwwati artinya Kuat. berarti dia Kuatan. isim, Pak. Isim jadi mubtada. Mubtada kok majrur? Khobar. Kok khobar majrur? Oh, cuma gua ya? Maful. Enggak apa-apa, istri antum kalau mau baca, kalau mau jawab enggak apa-apa. Jangan ragu-ragu. Hah? Wilayah atau Mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaihnya zu. Isim kalau sudah diidhofahkan jadi ma'rifah. Maka bisa jadi naatnya Ar-Razzaq. dofakannya? Idhofah itu dia sudah disandarkan. Benda kalau disandarkan sudah ma'rifah. Kan ciri-ciri syaratnya naat ma'rifah sama ma'rifah. Enggak harus al-al ya, enggak harus al-al. Yang penting sama-sama spesifik udah jadi. Ar-Razzaq Dzul Quwwati Al-Matinu marfu mansub majrur. Enggak dong, aku udah. Benar marfu ini. Matinu. Nu. Ini isimnya memang begini. Matin, bukan berarti dia kayak jamak mudzakkar salim. Kalau dia dijamak lagi jadi mudzakkar salim, matinuna. Ini memang kebetulan nunnya huruf terakhir dia. Nah, jadi apa dia? Marfu mansub majrur marfu. Ya kan? Sebagai apa? Yang pasti bukan barat. Kata siapa? Tapi kok belakangnya tadi tiga sebelumnya. Hah? Emang naat harus selalu ke belakang persis? Enggak juga. Buat mati itu artinya apa? Yang sama mananya? Perkasa gitu ya. Iya udah berarti ada. Buat? Kuwati. Enggak, Quwwati majrur. Iya kan makanya.
Oh iya, Nah, depan ya, WhatsApp ya. kalau nggak zu ke ar-razzaq. Atau boleh juga zu sama al-matin badal dari ar-razzaq. Bisa badal ya. Jadi badal badal. Pasti dia ada perselisihan pasti dalam ilmu tafsirnya nanti. Ada apa? Ada perselisihan nanti pasti. Nah, terjemahkan. Innallaha sesungguhnya Allah huwar razzaqu, dialah satu-satunya ar-razzaq yang pemberi rizki, dzul quwwati, pemilik kekuatan, al-matinu yang perkasa. Ya, ketika Allah nyuruh manusia atau jin beribadah, Allah justru ar-razzaq. Apa berarti kalau nakat nggak harus lanjut ke sebelumnya ya? Enggak langsung. Bisa lanjut ke sebelumnya. Iya, kan dulu pernah Anda jelaskan seperti Ibnul Mudarrisil Jadidi. Jadidi buat al-mudarrisi. Bisa juga Ibnul Mudarrisil Jadidu. Jadidu buat ibnu. Anak barunya mudir, anak barunya guru. Berarti habis sebelum nakatnya masih ada kata-kata yang lain. Iya. Seperti itu. Lanjut. Enggak usah. Coba sedapatnya aja, nggak apa-apa. Arsala. Fi'il madi. Rusula. Da'iyatan. Ila huruf jar. Ila huruf jar berarti ila tauhidi. Betul? Wa ikhlasid dini. Ayatnya? Wa arsala, enggak ada wanya. Arsala rusulahu da'iyatan ila tauhidi wa ikhlasid dini. Arsala fi'il madi. Rusula marfu masuk majrur. Mansub sebagai, kalau sudah ada fi'il berarti enggak ada mubtada khobar kalimatnya ya. Kalau dibuka pakai fi'il. Yang ada fa'il atau maf'ulun bi atau teman-temannya. Rusula mansub sebagai fa'il kok mansub? Maf'ulun bi. Hu. Kalau fa'il marfu ya? Marfu. Hu. Itu domir kan? Domir. Nempel sama isim rusul. Mudhafun ilaih. Da'iyatan. Ini hal namanya. Mengutus rasul-rasulnya sebagai dai, penyeru. Ila tauhidi, hal belum kita pelajari nanti. Ila tauhidi wa ikhlasi. Matuf. Ad-dini. Matufnya kemana? Ikhlasi. Ini Tauhidi. Ad-dini marfu masuk majrur. majrur. Sebagai Oh iya tadi. Nilai. mudhafun ilaih. Ikhlas enggak ada al, setelahnya ada al. Itu ciri-ciri mudhafun ilaih. Arsala rusulahu. Di arsala belum ada fa'il. Berarti sampai habis enggak ada fa'il tuh kalimatnya. Berarti pakai domir huwa. Ini bentuk paling normal. Arsala arsalu. Domir paling normal huwa. Kembali ke Allah. Berarti arsala rusulahu. Allah mengutus rasul-rasulnya. Rusul jamak dari rasul. Allah mengutus rasul-rasulnya da'iyatan sebagai penyeru ila tauhidi
penyeru kepada tauhid, wa ikhlasid dini, dan kepada pemurnian agama. Ikhlas di sini lawan kata tauhid juga. Jadi ikhlas ada dua, ada ikhlas lawan katanya riya, ada ikhlas lawan katanya tauhid. Ya, bisa juga antum terjemahkan kayak gitu. Cuma nanti bukan lawan kata riya ya, tauhid, ikhlas di sini maksudnya pemurnian agama, maksudnya tauhid, tidak ngasih ibadah kepada selain Allah, itu disebut ikhlas. Ayatnya wa ma arsalna, ma-nya tadi sama kayak tadi di depan penafian. Arsalna fi'il madi. Nah, fa'ilnya siapa kali ini? Nahnu. Ini bukan arsalana kayak di atas ya. Nah, kalau kayak gini baru fa'ilnya nahnu, arsalna, karena sukun sebelumnya. Min qablika, jar dan majrur. K-nya sebagai apa? Mudhafun ilaih, nempel sama zahir, zorof. Ya, itu qabla kan zorof. Nah, isim setelah zorof biasanya mudhafun ilaih. Min rasulin, jar majrur. Walaupun ini hakikatnya maf'ulun bi lagi dari arsalna. Wa ma arsalna min qablika rasulan. Cuma tadi ditekankan ya. Ini min huruf jar tambahan. Di Quran. Illa nuhi. Bukan. Oh, itu bukan jar majrur. Bukan. Illa aratul istisna, alat pengecualian. Nuhi. Bukan. Bahkan bukan isim. Bukan. Berarti fi'il ya. Fi'il mudhari. Ini dari kata auha yuhi. Kemudian pakai domir nun. Berarti siapa fa'ilnya? Mudhari kalau pakai nun? Bukan. Itu kalau pakai hamzah. Uhi. Kami nahnu. Ilaihi. Huruf jar dan majrurnya. Annahu. Anna apa tugasnya? Atau temannya siapa dia? Inna. Berarti mana isim annanya? Berarti isimnya di Mansub. Mana dia isimnya? Hu. Cuma kan domir saklek ya, nggak bisa kelihatan mansubnya. La ilaha. Ini la yang di papan tulis. La yang mirip sama inna. Namanya la nafiyatul lil jins. La yang menafikan seluruh jenis. Mana isim la-nya? Berarti sama isim la tadi. Sama kayak inna, isim inna. Mansub. Cuman tanpa tanwin, tanpa al. Berarti isim la-nya di situ adalah ilaha. Tuh, enggak ada tanwin tuh. Harusnya kan ilahan. Ilahun gitu ya. Illa alat pengecualian. Ana di situ khobar la. Atau yang sebenarnya sih badal dari khobar la yang disembunyikan. Ya agak repot nih. Jadi kalimatnya la ilaha haqqun illa ana. Tidak ada ilah yang hak kecuali aku. Nah, aku di sini kedudukannya sama kayak penggantinya haqqun yang dihapus. Sabar ya. Yang kayak gini ntar dulu. Maksudnya sering-sering dengar aja dulu. Fa'buduni. Apa coba? Fa-nya huruf atof. Atau enggak jangan dibilang atof deh. Budunya aja. Budu. Enggak apa? Dia siapa dia? Bukan. Kok isim? Fi'il. Madi. Enggak dong. Udah satu fi'il amr. Budu. Cuman ada waw. Berarti fa'ilnya siapa? Fa'il pada fi'il amr itu pihak yang diperintah. Enggak mungkin huwa. Jama'. Nah, siapa? Hum atau antum? Antum tentunya. Kata kerja perintah. Gimana antum merintah huwa? Gimana antum merintah hum? Pasti khitab yang diajak bicara. Nah, fa'budu, wahai kalian ibadahilah. Ninya sama kayak tadi. Nunnya nun penjaga fi'il supaya enggak kasroh, nun wiqayah namanya, dan ada maf'ulun bih ya yang dihapus. Cuma disisakan kasrohnya. Fa'buduni. Ngerti tadi makan? Wa ma arsalna min qablika, dan
kami tidak mengutus sebelummu min rasulin, seorang pun rasul, kata Allah, illa nuhi ilaihi, kecuali pasti kami wahyukan kepada rasul-rasul tersebut. Berarti maksudnya semua rasul itu pasti dapat wahyu ini. Apa itu? Annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali aku. Fa'buduni, maka ibadahilah aku saja, wahai kalian, gitu ya. Nah, itu fil amr, maka ibadahilah aku saja, wahai kalian, fa'ilnya. Nah, itu satu paragraf dulu. Nanti makin lancar i'rabnya tentunya yang dibaca bagiannya makin banyak, insyaallah. Wallahu a'lam. Sudah saudara, sudah 826. Kita akan terjemahkan ulang lagi. Terjemahkan ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan meminta pertolongan atau dengan meminta keberkahan kepada Allah Ar-Rahman yang maha luas kasih sayangnya, Ar-Rahim yang maha melimpahkan kasih sayangnya kepada kepada orang-orang yang beriman. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah, yaitu Rabb semesta alam, khalaqana li ibadatihi, yang Ia ciptakan kita untuk mengibadahinya. Wa amarana bi tauhidihi wa taatihi, dan Ia memerintahkan kita untuk mentauhidkan dan mentaatinya. Wa huwa ghaniyun anna, dalam keadaan Dia itu tidak butuh terhadap kita. Wa nahnul muhtajun, dan kitalah yang butuh. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengibadahi aku. Ma uridu minhum min rizkin, kami tidak menginginkan dari mereka sedikit pun rezeki. Wa ma uridu an yut'imuni, kami juga tidak minta untuk mereka memberi makan kepadaku, kata Allah. Aku tidak meminta rezeki, aku tidak minta mereka memberi makan saat ibadah kepadaku. Maksudnya ibadah kalian itu buat kalian, gitu loh. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah itulah justru yang memberikan rezeki, pemilik kekuatan dan maha perkasa. Ini kata para ulama di antara istinbatnya, ibadah datengin rizki. Ya, dan tentu rizki bukan cuma duit. Rizki adalah apa-apa yang antum makan di dunia dan apa-apa yang antum akan makan di surga. Itu rizki. Berarti di antara rizki duit, benar. Di antara rizki kesehatan yang dipakai ketaatan. Di antara rizki ilmu yang bermanfaat. Wa arsala rusulahu da'iyatan ila tauhid wa ikhlasid dini. Ia mengutus rasul-rasulnya seluruhnya da'iyatan sebagai penyeru kepada tauhid wa ikhlasid dini, dan pemurnian agama. Maksudnya ya sama, tauhid juga. Ya, agama dimurnikan hanya untuk Allah, enggak boleh kepada selainnya. Wa ma arsalna min qablika, dan kami tidaklah mengutus min qablika sebelummu wahai rasul, min rasulin, seorang rasul pun sebelummu, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak kecuali aku. Fa'buduni, maka ibadahilah aku saja, wahai kalian. Wallahu a'lam.